Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa kembali bersama Cipta Karya Channel. Pada kesempatan kali ini saya sudah berhadapan dengan power ya. Power ini terjadi kerusakan karena konslet dan tidak bisa berfungsi ya. Nah, untuk itu ini sudah saya pretelin seperti ini. Sebelumnya ada dua channel ya sahabat ya. Ini yang kiri dan ini yang kanan. Nah, ini sudah saya pretelin semua. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan berbagi tutorial bagaimana cara mengecek transistor ini ya sahabat. Ini adalah transistor final. Dia menggunakan Sanken 4 set. Ini satu set, 2 set, 3 set. Nah, ini 4 set. Biasanya untuk kerusakan power kalau kita cek satu dayanya ini tidak bermasalah, biasanya kita ke vitalnya, yaitu transistor finalnya. Biasanya di sini yang bermasalah. Mungkin tidak semua mati, tapi ada beberapa yang mati. Dan transistor Sanken ini adalah final yang cukup lumayan ya. Ada beberapa jenis di sini merek-mereknya, dan di sini ada merek 5D ya, yang sering banyak kita jumpai di pasaran untuk merakit power rumahan. Dan ada juga yang ini termasuk kualitas sedang, jadi sudah agak lumayan kalau kita pakai ya, jadi agak awet. Ada juga yang merek Abal ya sahabat ya, jadi apalah mereknya, tapi di bawahnya ini kualitasnya. Itu kalau kepanasan atau biasanya kalau terlalu lama dipakai akan sering mati. Tapi untuk 5D ini pengalaman saya awet kawan-kawan. Jadi rekomend ya, untuk harga juga nggak terlalu mahal, kualitas juga lumayan. Ini sekitar harganya sekitar 50 atau 60.000 satu set ya sahabat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bagaimana mengecek transistor ini ya, mana yang mati dan harus kita ganti, dan mana yang masih bisa kita gunakan. Memang terlihat jelek ya sahabat ya, tapi ini kemungkinan masih banyak yang hidup. Oke, untuk mengeceknya saya menggunakan avometer lama ya. Ini seperti ini juga sering rewel dan rusak, tapi masih bisa digunakan. Ini kita arahkan ini ya, jarumnya ke kali 1 atau kali 10. Ini seperti ini, kita tes tuh, jalan ya, nggak masalah, nggak apa-apa, yang penting masih bisa kita gunakan. Oh ya teman-teman, untuk transistor Sanken ini biasanya kalau untuk power itu dipakai berpasangan, yaitu dengan merek 2SC 2922 berpasangan dengan 2SA 1216 ya. Jadi harus, kalau untuk power itu biasanya harus berpasangan 1 set, 2 set, 3 set, atau 4 set. Nah, untuk transistor SC ini adalah bisa kita bilang arus positif ya. Jadi kita bisa menandai, kalau tulisannya SC itu pasti tegangan positif. Kemudian SA ini adalah tegangan negatif. Dan kalau di teori elektronik, untuk transistor SC atau plus ini ya, positif ini kita bisa sebut dengan transistor NPN, negatif positif negatif ya. Di sini ada punya tiga kaki. Ini adalah kaki, kalau kita hadapkan ke kita seperti ini adalah kaki basis, dan ini yang tengah kolektor, kemudian yang sebelah kanan ini emitor. Sama ya, kalau yang di SA juga, kalau kita hadapkan sebelah sini, ini adalah kaki basis dan yang tengah kolektor, dan yang sebelah kanan emitor. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja akan kita tes ya. Kita cek dulu avonya apakah jarumnya jalan. Oke, berjalan ya. Kemudian kita cek yang SC dulu ya.
kita cek SD, kita posisikan ini negatif AVO, ini positif AVO ya, kita pasang di kaki basis, kita tempelkan di kaki basis transistor SC, kemudian kita tempelkan di kaki emitor ini yang tengah ini harus berjalan ya, harus berjalan. Jadi jarum AVO nya harus berjalan seperti ini. Kemudian jatuh teman-teman, ini ya harus berjalan. Kemudian kaki emitor juga harus berjalan. Oke, ini berjalan, ini juga berjalan. Dan kemudian kita balik kawan-kawan ya, kita balik. Untuk yang positif AVO, kemudian kita taruh di basis kaki sebelah kiri ini, di kaki basis, kemudian taruh di tengah. Ini harus tidak berjalan kawan-kawan, ini harus tidak berjalan. Kalau ini misalnya ini seperti ini, plusnya ini kita taruh di basis tapi ini berjalan, ini dipastikan akan mati, transistor ini mati. Seperti ini tidak harus tidak berjalan. Kemudian ini juga harus tidak berjalan. Oke ya. Nah, kita coba balik lagi. Negatifnya kita taruh di kaki basis ini seperti ini, kemudian kaki tengah ini harus berjalan, emitornya juga harus berjalan. Kalau kita balik seperti tadi ya, ini kaki plusnya AVO kita taruh di basis, ini wajib tidak berjalan ya Pak ya, seperti ini. Oke, ini tidak berjalan ya, ini dinyatakan masih berfungsi, masih hidup. Kemudian yang kedua, kita balik lagi, basis kita taruh di negatif AVO kita taruh di basis, ini harus berjalan ya sahabat. Oke, berjalan. Kita lihat, perhatikan jarum AVO nya berjalan, kaki emitor berjalan. Kemudian kalau kita balik, positif AVO kita taruh di basis, ini wajib tidak berjalan, tidak boleh berjalan. Kita coba ya. Oke, tidak berjalan. Kemudian kaki selanjutnya, kaki emitor tidak berjalan. Nah, ini juga dipastikan masih hidup. Ini untuk transistor SC ya, atau NPN, positif negatif ya PNP, NPN, negatif positif negatif. Oke, selanjutnya kita ulang seperti ini, kita taruh di basis ya untuk negatif AVO nya, kemudian kita tes yang positif ke kaki tengah. Ini berjalan, tapi kok mentok sahabat ya, berjalannya AVO nya sampai mentok. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik, positif AVO ke basis, ini wajib tidak berjalan ya. Kalau ini berjalan berarti ini transistor ini mati. Tuh. Jadi ini udah konslet sahabat ya. Kita tandai ini transistor ini mati. Ini untuk SC. Kemudian untuk yang ini selanjutnya, ya basis. Oke, berjalan. Ini juga berjalan. Nah, kita balik seperti tadi, kita tes basis, positif AVO ke basis. Coba ini harus tidak berjalan. Ini tidak berjalan ya. Oke. Berarti ke 3123 ini hidup. Nah, yang ini mati. Kemudian kita tes yang SA sahabat ya. SA ini positif negatif atau PNP. Transistor PNP itu jalur min kalau untuk di power. Kemudian kita tes. Kalau tadi yang SC itu negatif AVO kita pasang di basis, kemudian untuk transistor SA ini kita balik sahabat ya. Jadi positif AVO kita taruh di basis seperti ini, di basis. Kemudian negatif AVO kita tes untuk kaki berikutnya. Ini wajib berjalan kalau seperti ini sahabat ya. Ini wajib berjalan. Oke, emitor. Oke, berjalan. Nah, kalau ini kemudian kita balik, negatif AVO kita taruh di basis, ini wajib tidak berjalan atau harus tidak boleh berjalan. Oke, ternyata ini hidup. Selanjutnya sahabat ya. Oke, basis kita taruh di plus AVO, berjalan. Nah, ini kemudian kita balik. Kalau seperti ini wajib tidak berjalan atau tidak boleh berjalan. Oke, ini masih bagus. Kemudian selanjutnya basis, kolektor, jalan, emitor, kita balik. Oke, tidak berjalan, masih oke. Kemudian selanjutnya berjalan. Oke, berjalan. Selanjutnya oke,
Oke sahabat, ternyata ini masih bagus, hanya satu transistor yang mati, yaitu yang ini. Untuk SC nya mati. Untuk power seperti ini biasanya kalau transistor 5DY ini walaupun panas tapi menggunakan kipas seperti ini sahabat ya, tapi dia akan kuat. Jarang banget untuk biasanya mati karena ini terjadi konslet, power ini terjadi konslet. Jadi ini ada mati satu, ini yang akan kita ganti atau kita cabut satu set. Kita hanya menggunakan 3 set, ini kan 4 set ya, jadi bisa kita cabut satu set, ini kita cabut hanya menggunakan 3 set atau kita ganti. Dan untuk membeli pun ini jarang yang ngecer sahabat ya, kalau nggak di toko online. Jadi kita beli pun harus satu set seperti ini. Oke, seperti itu ya sahabat ya. Jadi untuk kalian para pemula, kalau gimana caranya mengetes transistor Sanken ya, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi caranya seperti itu kalau menggunakan AVO lama seperti ini. Jadi pasti kalian semua bisa, gampang ya. Jadi caranya seperti itu, seperti yang saya contohkan tadi. Nah ini sudah dipastikan mati ya sahabat ya. Ini untuk cara pengetesan Sanken menggunakan avometer seperti ini. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jangan lupa tekan lonceng supaya tidak ketinggalan di video-video baru yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.